bukan hanya sekedar datang di desanya, tapi langsung kami menuju Pulau Pendek. Memang indah sekali pulau itu. Tetapi saat itu saya meyakini bahwa ini tidak mungkin terjadi penjualan pulau. Ya, kita tidak punya regulasi yang mengatur penjualan pulau kecil secara penuh. Jadi semua pulau, daratan dan perairan di negeri ini, di bangsa ini, di Indonesia ini, termasuk di Kabupaten Buton, termasuk di Pulau Pendek itu bagian dari kedaulatan negara dan dikelola untuk kepentingan rakyat. Yep. Bayangkan kalau dijual, berarti kedaulatan negara kita diambil dong. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Desi Triana menjumpai Anda dalam program Saksi Kata. Beberapa waktu lalu, sebuah kabar mengejutkan datang dari Sulawesi Tenggara. Pulau Pendek, sebuah pulau bersejarah di Kabupaten Buton, tiba-tiba muncul di situs jual beli online. Benarkah pulau ini dijual? Dan siapa yang bertanggung jawab atas adanya penjualan pulau ini di situs online tersebut? Bagaimana pula sikap pemerintah daerah menghadapi isu yang menghebohkan publik ini, khususnya masyarakat yang ada di Buton? Pulau yang dikenal sebagai warisan leluhur masyarakat Buton, kini juga dipertanyakan statusnya. Apakah aset bangsa bisa begitu saja diperjualbelikan di dunia maya? Untuk menjawab semua pertanyaan itu, malam ini, maksud saya hari ini, kita hadirkan langsung Wakil Bupati Buton Selatan yang sudah terhubung secara virtual. Di sini sudah ada Bapak Syarifuddin Syafa dan akan kita berikan terkait dengan rentetan pertanyaan ataupun klarifikasi dan penjelasan mengenai kasus Pulau Pendek yang terjadi di Buton ini. Apa kabar Bapak Wakil Bupati? Assalamualaikum, kabar baik, alhamdulillah, semangat ya. Semangat salam Pak. Salam sehat ya. untuk semuanya. Ya, salam sehat Pak. Kita menyapa para pendengar kita, para penonton kita Tribunars. Iya, Tribunars. Ya, salam bagi semuanya, salam pokoknya yang terbaik lah bagi semuanya ya. Iya, sekali lagi terima kasih banyak Pak atas waktunya sudah berkenan dan berkesempatan untuk membicarakan kasus yang sedang ramai juga jadi perbincangan di kalangan masyarakat. Kita akan runut satu persatu Pak ya, seperti apa. Mungkin saya akan mulai terkait dengan bagaimana awal mula pemerintah sendiri mengetahui ada Pulau Pendek yang dijual di situs online. Itu seperti apa awal mulanya, Pak? Iya, beberapa hari lalu ada di Facebook ya, muncul nama Facebooknya itu Info Buton. Tapi dia mengambil screenshot dari sebuah situs, di mana di sana diinfokan secara detail tentang eksistensi atau keberadaan Pulau Pendek. Dan info seperti itu dulu juga pernah terjadi di tahun 2020-2021, itu sempat terjadi juga. Dan atas informasi itu tentu pemerintah daerah harus cepat tanggap untuk langsung saya bergerak datang ke desa, namanya Desa Boneatiro, karena Pulau Pendek sendiri itu berada di wilayah Desa Boneatiro, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, yang merupakan bagian dari Kabupaten Buton, bukan Buton Selatan ya, Buton, Kabupaten Buton ya. Yeah. Jadi itu sebenarnya informasinya. Ya, di Kabupaten Buton. Dan informasi yang didapatkan pemerintah langsung ditindaklanjuti dengan Bapak Wakil Bupati Buton sendiri, Syarifuddin Syafa, langsung mendatangi lokasi Pulau Pendek itu. Kalau boleh tahu Pak, pada saat mendatangi lokasi, sempat kepikiran tidak bahwa, wah ada ternyata yang mau memperjualbelikan atau yang mau menjual pulau ini? Iya, saya setelah mendengar informasi itu, langsung turun di masyarakat, berkonsolidasi dengan para kepala desa setempat,
camat dan tokoh-tokoh masyarakat dan beberapa pejabat juga dari Pemda. Bukan hanya sekedar datang di desanya, tapi langsung kami menuju Pulau Pendek. Memang indah sekali pulau itu. Tetapi saat itu saya meyakini bahwa ini tidak mungkin terjadi penjualan pulau. Sebab kalau secara regulasi kan kita tidak bisa menjual pulau. Kita beda dengan negara luar ya yang memiliki kepemilikan pribadi terhadap sebuah pulau, misalnya di Karibia atau di mana. Tapi di Indonesia kan kita diikat dengan peraturan yang terutama yang berkaitan dengan pesisir dan pulau-pulau kecil. Jadi pada saat itu saya bertanya kepada kepala desa, apakah ada yang datang di sini? Begitu pula Pak Camat untuk mengkonfirmasi penjualan ini atau mengambil data. Mereka menyampaikan dengan pasti penuh keyakinan bahwa itu tidak pernah. Tidak. Dan jadi itu hanya informasi pihak yang dilakukan oleh oknum lah, katakanlah seperti itu. Sisi positifnya sebenarnya adalah, sisi lain ya yang saya sampaikan adalah, ini bagus supaya dunia juga mengenal sebuah pulau, namanya Pulau Pendek. Kenapa dinamakan Pulau Pendek? Karena di sebelahnya itu ada Pulau Panjang. Jadi ada pulau panjang, ada pulau pendek. Pulau pendek ini kan luasannya kurang lebih 240 hektar. Kalau pulau panjangnya lebih luas ya. Jadi kondisinya seperti itu dapat dipastikan tidak ada itu penjualan pulau pendek. Dan sangat tidak memungkinkan ya secara hukum sebuah pulau diperjualbelikan apalagi di situs online, Pak ya. Karena di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sebagaimana juga telah dirubah di Undang-Undang di tahun 2014 itu tidak dimungkinkan untuk dijual, karena itu pengelolaannya menjadi kewenangan daripada pemerintah. Ya, kita tidak punya regulasi yang mengatur penjualan pulau kecil secara penuh. Jadi semua pulau daratan dan perairan di negeri ini, di bangsa ini, di Indonesia ini, termasuk di Kabupaten Buton, termasuk di Pulau Pendek itu bagian dari kedaulatan negara dan dikelola untuk kepentingan rakyat. Bayangkan kalau dijual, berarti kedaulatan negara kita diambil dong. Makanya tidak mungkin, secara regulasi tidak, dan tidak bisa diperkenankan melanggar penjualan pulau itu. Yang paling mungkin adalah memang pengelolaan ya. Skema pengelolaan atau investasi itu pun kepemilikannya kepemilikan terbatas, berupa hak guna saja. Yang paling mungkin itu kalau di Indonesia secara regulasi ya, karena diatur di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tadi tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Beda dengan negara lain. Negara lain bisa memiliki pulau sendiri kalau mampu, Pak ya. Bisa membeli lah. Ya, kalau kita kan disebut ilegal. Kalau orang menjual pulau itu ilegal, ya kan, melanggar undang-undang, artinya ilegal, tidak sesuai dengan peraturan undang-undangan kita. Dan ini kami pemerintah dan pihak kepolisian juga sekarang ini sedang menyelidiki siapa yang melakukan ini. Dan terkait dengan status kepemilikan dari Pulau Pendek yang ada di Buton ini sebenarnya saat ini seperti apa? Apakah memang ada secara legalitas orang-orang ataupun pihak yang memang punya hak atas pulau tersebut? Atau bagaimana Pak dari hasil mungkin pertemuan bersama dengan masyarakat? Jadi gini, salah satu tantangan investasi, pengelolaan atau apapun namanya terkait dengan sebuah pulau adalah memang salah satunya itu adalah tentang status kepemilikan pulau. Saya perlu tegaskan di undang-undang terbaru terkait dengan Kabupaten Buton, Pulau Pendek ini adalah masuk salah satu pulau yang ada di wilayah Kabupaten Buton. Terkait dengan hari ini apakah ada yang punya surat kepemilikan tanah SHM, sekali lagi surat hak milik yang sifatnya pribadi, sampai hari ini belum ada SHM yang keluar di situ. Tetapi secara historis memang di tahun
37 sampai 39, tahun 1937-39, itu dulu namanya Kampung Pulau Pendek. Itu di zaman Belanda, dan sekarang ada bukunya, buku besar di kantor desa, didiami kurang lebih 314 kakak. Tahun 1972, lokasi itu terakhir dihuni. Maka pindahlah mereka di beberapa desa di daratan Buton. Hari ini tersebar di berbagai wilayah orang-orang yang dari turunan 314 kakak tadi. Ada ribuan orang hari ini. Jadi tidak bisa diklaim satu orang, gitu kan? Nah, kemudian pemerintah desa memang mereka saat ini lagi berusaha membuat sebuah, bahkan sudah membuat masyarakat, mengkonsolidasi masyarakat keturunan anak Pulau Pendek itu dalam bentuk kerukunan. Mereka berkerukunan. Jadi legalitasnya lagi mereka juga perjuangkan. Cuma gini, masalah legalitas ini hal lain ya. Masalah purpose ini ya. Ini kan ada terkait dengan peraturan perundang-undangan kita yang lain. Karena pulau itu beda posisinya dengan kepemilikan sebidang tanah yang ada di daratan. Dia terikat dengan peraturan yang lain. Dan ini biarlah kami mendampingi masyarakat dan pemerintah daerah berkonsolidasi dengan semua stakeholder, semua pihak, agar ini benar-benar menjadi jelas. Karena itu tadi, orang juga mau kelola Pulau Pendek, kalau statusnya juga belum jelas memang problematik. Ya kan? Orang tidak, makanya kemarin ketika di provinsi, kepala desa, dua kepala desa, Bonetiro dan Bonetiro Barat, kami utus ke provinsi, bertemu dengan dinas kepariwisataan, karena ada desain, memang ada desain, ada roadmap ya, terkait dengan pengembangan kepariwisataan di situ. Nah, terkait dengan pengembangan kepariwisataan di Pulau Pendek ini, memang ya mau tidak mau yang paling pertama itu kalau investor itu adalah membicarakan tentang bagaimana statusnya ini. Status kepemilikannya. Jadi seperti saya ceritakan tadi ya, sampai hari ini nggak ada itu yang punya SHM, nggak ada. Bahwa secara turun-temurun dia dulu di tahun 37-39 ada yang huni. Ya. Kira-kira gitulah, Mbak ya. Berarti sejauh ini untuk status kepemilikan, hak milik tanah, dan lain sebagainya, belum ada yang memiliki. Nah, kalau boleh tahu, terkait dengan perkumpulan adanya kerukunan keluarga, anak keturunan yang ada di Pulau Pendek sendiri, apakah itu terbentuk dari adanya isu yang viral ini, Pulau Pendek yang diperjualbelikan di situs online, atau sebenarnya sudah terbentuk sejak lama gitu, Pak? Ya, spiritnya sudah lama ya. Karena ini kan mereka sudah menyebar di mana-mana. Memang ada beberapa versi lain, ada yang berbicara juga bahwa Pulau Pendek ini dulu diamanahkan dari Kesultanan Buton untuk tinggal di situ. Tapi sekali lagi untuk yang poin status itu biarlah ini nanti berproses, nanti kita dampingi masyarakat yang terbaik ya, seperti itu. Yang penting sekarang ini aman dulu, nyaman dulu, karena kita bicara kepariwisataan ini kan bukan sekedar destinasinya, bukan sekedar infrastrukturnya, tapi sumber daya manusia yang melingkupi daerah situ juga benar-benar harus sadar wisata. Kalau penuh dengan konflik juga orang nggak mau datang berinvestasi apapun. Begitu ya. Dan terkait dengan koordinasi bersama dengan aparat penegak hukum, karena lagi-lagi kasus ini bukan pertama kali terjadi, tapi sudah kedua kalinya seperti yang disampaikan di awal bahwa pada tahun 2020 ada sebuah account di situs jual beli online kembali mengunggah terkait dengan Pulau Pendek ini. Nah, langkah konkret sudah dilakukan, tadi sudah dijabarkan terkait dengan koordinasi bersama dengan pihak kepolisian untuk mengusut siapa yang memperjualbelikan Pulau Pendek ini. Kalau boleh tahu update-nya sejauh ini seperti apa? Apakah pihak kepolisian sendiri sudah menemukan, ada secerca atau setitik harapan bahwa akan menemukan siapa yang mengunggah terkait dengan Pulau Pendek tersebut di situs jual beli online, atau seperti apa update-nya, Pak? Update-nya sekarang ya, setelah beberapa 2 hari terakhir ini ya, teman-teman di kepolisian juga sedang melakukan lidik ya,
update hari ini saya belum dapat informasi ter-up to date, tapi yang pasti ini berproses, ya, berproses karena kita tidak boleh membiarkan sebuah isu yang meresahkan masyarakat, apalagi sesuatu yang melanggar peraturan perundang-undangan, itu kan tidak boleh. Yep. Nah, ini yang menjadi concern kami, mudah-mudahan 1-2 hari inilah saya berkoordinasi lagi dengan Polres setempat untuk memastikan hal tersebut. Ya, artinya ini akan berprogres sampai tuntas, Pak, ya, agar tidak ada lagi pulau yang bisa diperjualbelikan. Terlebih ini merupakan warisan leluhur pendahulu yang ada di Buton. Ya. Jadi Buton ini adalah kerajaan dan kesultanan ya. Jadi sebenarnya ada banyak sekali tanah-tanah itu juga menjadi tanah kesultanan seperti itu. Nah ini kami sedang berproses juga, termasuk sedang ke depan ini kita rencanakan adanya peraturan daerah turunan dari undang-undang yang mengatur pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ya, agar kemudian bisa benar-benar secara aturan itu mengikat semua pihak. Karena gini, kita kan selain bicara status kepemilikan tentang pulau pendek ini kan juga bicara tentang perizinan pemanfaatan pulau. Ya, ini kan tidak terlepas dari tata ruang. Tata ruang kita, termasuk juga tata ruang di provinsi, ya kan? Dan selain itu juga kan pulaunya, akses ke sana kan harus juga dibicarakan kan? Ini jadi banyak hal, jadi tidak sesederhana yang dipikirkan orang, ada pulau dibeli langsung jadi. Tapi bagaimana dengan penguasaan lahan dan penutupan akses dari dan menuju ke tempat tersebut? Belum lagi kalau di lokasi itu ada yang mengaku-ngaku misalnya ini saya punya kan berarti terjadi konflik pemanfaatan ruang juga. Jadi masih banyak hal yang perlu diselesaikan, tapi saya yakin ini bisa karena masyarakat ini kan masyarakat yang siap diajak dan siap maju berlari bersama pemerintah Kabupaten Buton. Ya. Apalagi ini menjadi salah satu potensi destinasi wisata yang cukup unggul juga menurut saya. Ada keindahan terumbu karangnya, kemudian juga ada situs bersejarah kalau nggak salah Pak, karena di situ ada makam raja yang ada di dalam, kemudian juga ada jejak-jejak mungkin peninggalan para warga yang pernah tinggal pada tahun sekitar 1930-an itu. Nah, kita akan mengulas terkait seperti apa pulau pendek ini yang ada di Buton. Mungkin seperti di awal tadi sudah dijelaskan terkait pulau pendek ini, kenapa dinamakan pulau pendek? Karena ada pulau panjang. Tapi kalau boleh tahu Pak, makna sebenarnya dinamakan pulau pendek itu karena memang 240 hektar itu dianggap pendek atau seperti apa Pak? Itu penamaan ya, bahwa sudah terbiasa masyarakat menamakan pulau pendek. Karena dulu ada pulau panjang di sebelahnya itu, dulu dihuni juga, jadikan tempat berkebun. Di pulau pendek ini ada kelapa, ada masjid, tapi semuanya kayak masjid itu tinggal tiangnya, ada kelapa masih berdiri 1-2 biji, 1-2 pohon dan seterusnya. Jadi keindahan pulau pendek itu bukan di pulaunya saja, memang ada pasir putih ya yang mengitari pulau pendek, tapi di sekitaran pulau pendek itu, di sekitaran Bonea Tiro itu dan Bonea Tiro Barat, di pagi hari dan sore hari itu ada lumba-lumba yang sangat indah, yang bisa diajak bermain. Ada ikan hiu, ikan paus, yang jangan takut tidak dimakan. Kemudian nggak jauh dari situ, ada juga danau di atas gunung loh. Indah sekali juga tempatnya. Jadi pulau yang kecil ini, yang dikelilingi oleh laut ini, di sekitarnya ini juga dipenuhi dengan keindahan. Nah, dan di seberang pulau juga itu ada destinasi-destinasi lain yang kalau dibuat paketnya itu menjadi paket komplit lah seperti itu ya. Pokoknya banyak disukai, terutama itu
generasi Z dan milenial. Ya. Jadi gitu. Dan aksesnya juga dari Bandara Bau-Bau sekitar 35 menit ke lokasi. Dari Desa Bonetiro atau Desa Bonetiro Barat itu bisa menggunakan perahu kecil menuju tempat tersebut kurang lebih 20 menit di Pulau Pendeknya, tergantung kecepatan yang dipakai ya, mesin yang dipakai oleh perahu yang dipakai. Oke. Dan akses ternyata sangat mudah ya. Tapi satu-satunya jalan untuk ke Pulau Pendek itu apakah harus menggunakan misal katinting, perahu nelayan, speedboat, atau bisa menggunakan jalur-jalur darat juga Pak untuk membawa kendaraan? Jalur darat nggak bisa, dia kan pulau sendiri. Yep. Jadi itu harus menggunakan katinting, speedboat, atau perahu nelayan ke situ, ke lokasi itu. Yeah. Dan di situ kan daerah yang tenang ya. Nggak ada ombak seperti di pantai-pantai yang lain. Ombaknya tenang sekali. Jadi orang nyaman lah ke lokasi tersebut. Apalagi di posisi kondisi cuaca yang bukan angin barat ya. Itu juga luar biasa ketenangannya. Dan di sekitar situ juga ada ribuan penyu. Anak-anak penyu itu berjemur ya. Sangat indah sekali. Nanti mbaknya datanglah ke Pulau Pendek. Boleh banget. Kalau Pak Wakil Bupati sendiri bersama dengan rombongan, saya melihat video pada saat berkunjung untuk memastikan Pulau Pendek ini tidak diperjualbelikan, sempat menyisir ya area-area pesisir pantai, melihat seperti apa keindahan dari Pulau Pendek ini. Dan apakah memang kalau Pak Wakil Bupati sendiri ini yang pertama kalikah datang di Pulau Pendek atau seperti apa Pak? Jadi saya ini kelemahan di Manado, 30 tahun di Manado. Jadi saya di Buton ini 1 tahun terakhir ya, ketika pilkada kemarin pulang. Tapi memang itu artinya ya bisa disebut baru pertama kali ke Pulau Pendeknya. Tapi kalau di hati udah lama sih, udah lama. Bisa aja Pak. Dan terkait dengan Pulau Pendek ini ya, akses yang mudah. Nah, kira-kira ketika saat ini orang yang mau datang berkunjung di Pulau Pendek, apakah itu bisa memungkinkan Pak untuk menginap, untuk misalkan melakukan aktivitas kepariwisataan di situ, atau seperti apa bisa mengeksplor pulau itu lebih jauh, bisa mengontak kemana? Karena ini kan hal-hal atau poin-poin yang dibutuhkan para traveler, para pelancong untuk bisa datang ke sebuah destinasi. Ya, itu biarlah menjadi agenda kami ya, kami persiapkan dengan baik. Tapi kalau untuk misalnya sekarang mau datang, bisa langsung ke pemerintah desa setempat. Baik di Desa Bonetiro maupun di Desa Bonetiro Barat. Jadi tidak ditutup aksesnya Pak ya, walaupun isu ini sedang ramai beredar di masyarakat, akses tetap di Pulau Pendek itu tetap bisa dibuka untuk masyarakat seluas-luasnya. Karena itu bermanfaat juga untuk masyarakat, apalagi menggunakan perahu-perahu masyarakat. Ya, ya. Dan terkait dengan pulau ini sebagai warisan leluhur, karena kalau bisa saya kutip dari pernyataan Pak Wakil Bupati Syafarudin Safa pada saat berkunjung ke Pulau Pendek sendiri mengatakan bahwa ini warisan leluhur yang masih sangat asri, yang masih perawan dan belum tersentuh dengan sentuhan-sentuhan duniawi ini Pak. Kalau boleh tahu, seeksotis apa Pulau Pendek itu sampai ini bisa menjadi salah satu potensi destinasi wisata yang bisa menghidupkan ekonomi masyarakat sekitar, Pak? Kita kan sering juga ke destinasi wisata lain ya, misalnya ke Bali atau ke tempat-tempat lain. Terasa loh itu healingnya itu. Jadi kalau ke sana itu mungkin saya tidak bisa lukiskan dengan kata-kata. Datanglah untuk mencoba, ya mencoba di sana. Insya Allah stresnya akan hilang, tapi hutangnya tetap ada karena tidak lunas. No word can explain ya Pak, no words can explain. Jadi tidak ada kata-kata yang bisa mendeskripsikan seperti apa keindahan Pulau Pendek itu. Saya sebenarnya sangat tidak sabar, karena dari cerita Bapak sendiri kita sudah bisa membayangkan seperti apa eksotisme dari Pulau Pendek itu sendiri Pak. Kalau sampai memang ada yang mau memperjualbelikan, ini bisa sangat fatal untuk keberlanjutan ekosistem wisata yang ada di Pulau Buton pastinya.
Yang pasti jual beli tidak akan terjadi Hmm. karena itu ilegal, melanggar peraturan perundang-undangan. Yap. Yang kedua juga eh, harus saya sampaikan secara terbuka, infrastruktur di situ ya bukan belum memadai, belum kami bangun ya. Yap. Sekarang tapi desainnya sudah ada, sementara berproses dan itu desa Bonetiro ini kan menjadi desa wisata nanti. Hmm. Karena Bonetiro itu kan berasal dari kata lokal ya, Bone dan Intiro. Bone itu artinya pasir, Intiro itu artinya melihat. Jadi melihat hamparan pasir. Itu makna Bonetiro itu. Dan Bonanziro. di Pulau Pendek itu di situ melihat hamparan pasir yang putih. Ya, yang saya juga sering di tempat wisata lain, tapi di sini kayaknya oke banget ini. Hmm. Intinya tidak bisa dilukis dengan kata-kata lah. Datanglah di sini menikmati keindahannya. Iya. Tapi infrastrukturnya memang di situ nggak ada listrik sekarang. Belum dibangun lah. Tapi next ini menjadi agenda, Yap. menjadi destinasi. Oh ya, Pak, terkait dengan Pulau Pendek ini, apakah memang di daerah perairan Buton itu memang banyak sekali gugusan-gugusan pulau yang karakteristiknya sama seperti Pulau Pendek ini? Karakteristiknya ada beberapa yang sama. Hmm. Termasuk juga Pulau Panjang ya. Cuma Pulau Panjang ini tidak memiliki pasir putih seperti Pulau Pendek. Oke. Di Pulau Panjang ini masyarakat sekitar itu banyak yang nelayan-nelayan ya, budidaya ikan dan seterusnya. Tapi kalau di Pulau Pendek ini memang sekitar perairannya itu didatangi ikan-ikan yang saya bilang tadi seperti lumba-lumba yang kalau pagi hari sore hari itu tiba-tiba kalau naik perahu dari belakang dia muncul, tidak mengganggu manusia tapi ya jadi kalau kita nonton di apa itu di tempat-tempat akuarium besar itu kalau main-main lumba-lumbanya begitu di sana ada juga tapi alami, Yap. sifat alami, jadi indah lah seperti itu. Ada beberapa pulau juga, tapi yang hari ini yang sangat-sangat eksotik memang ya Pulau Pendek. Ya, ya. Ini menjadi potensi dan peluang besar juga untuk pihak pemerintah bisa berkolaborasi bersama dengan masyarakat untuk bagaimana Pulau Pendek ini bisa tidak hanya menjadi ekosistem pariwisata saja, tapi juga dampak ekonomi, sosialnya bisa juga terimbas kepada masyarakat setempat. Nah, rencana pemerintah daerah ini terhadap Pulau Pendek kira-kira dapat direalisasikan kapan, Pak? Ini sudah memasuki akhir tahun, kemudian kita sudah menuju 2026. Yang sekarang dilakukan adalah kita mendampingi pemerintah desa ya, karena kita ingin jadikan desa Bonetiro itu salah satunya desa wisata ya. Masalah kalau investor masuk itu kan seperti saya bilang tadi, pertama itu harus clear tentang status lahan ya, tentang status lahan, kemudian pemanfaatan pulau ya, dan seterusnya. Ini sedang berproses. Memang kalau mengharapkan dana pemerintah di tengah-tengah efisiensi begini, ini lagi kita analisis betul, berhitung betul. Tapi kalau paling mungkin ya memang ada pihak ketiga lah yang melihat tentu untuk kemanfaatan masyarakat. Karena aturannya kan di situ. Kami juga sudah punya RIPDA, rencana induk pariwisataan di Kabupaten Buton. Misalnya ada beberapa poin yang terkait itu. Satu, tidak boleh melanggar adat dan agama. Jadi kalau ada kegiatan wisata, jangan tempat main judi, itu nggak boleh kalau kita di Buton. Karena sini kan ex-kesultanan, masih ketat. Intinya kegiatan kepariwisataan jangan melanggar adat dan agama, karena itu menciderai norma. Yang kedua, tentu mensejahterakan masyarakat. Tidak boleh juga ada wilayah seperti itu, sangat privat sekali, tidak bisa dimasuki masyarakat. Ini kan kasihan, merugikan masyarakat juga. Seperti di beberapa tempat, kami tidak menginginkan itu. Kira-kira gambarannya begitu. Tapi ini roadmap-nya sudah selesai. Sedang berproses lah. Mudah-mudahan tidak lama untuk realisasinya.
Oke, tidak lama Pak ya. Jadi terkait dengan Pulau Pendek sendiri ini akan menjadi perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk bisa Ya, digodok dan dikembangkan menjadi desa wisata itu sendiri. Dan ya. Pak, mungkin ada pesan kepada masyarakat sendiri untuk bisa sama-sama menjaga ekosistem ini agar terus lestari, agar terus bisa asri, bisa tetap tetap dengan eksotismenya itu sendiri tanpa menghilangkan embel-embel yang sudah begitu indah dan cantik di Pulau Pendek. Iya, betul. Jadi ini bukan hanya di Pulau Pendek ya, Mm, termasuk di pulau ya, lain di Kabupaten Buton. Yang pertama, kalau ada isu jual beli pulau, itu dapat dipastikan tidak boleh terjadi. Dan kita pemerintah cepat akan menanggapi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu harus kita jaga karena ini adalah warisan generasi terdahulu dan juga untuk warisan generasi ke depan. Uh, apa namanya, karena kayak di Boton ini kan ada pertambangan tapi ada kepariwisataan juga, kan beda itu mining dengan kepariwisataan, yang satunya alamnya rusak, satunya awet, ya kan, ini yang kita jaga. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan lokasi itu kesadaran masyarakat terus kita bangun, karena di lokasi wisata itu sadarnya masyarakat itu menjadi salah satu syarat juga majunya sebuah kepariwisataan, yep, baik terkait keramahan, terkait dengan attitude, terkait juga dengan ya budaya-budaya kita kan banyak yang harus kita perbaiki, buang sampah sembarangan, buang di laut dan sebagainya. Tapi insya Allah lah di Pulau Pendek sejauh ini bersihlah kawasan itu, ya. Saya kira itu aja yang saya sampaikan kepada. ya. Dan bagaimana pemerintah sendiri bisa mengajak masyarakat untuk melakukan kolaborasi menjaga pulau-pulau khususnya ya yang ada di perairan Pulau Buton itu sendiri? Iya, kami intens ya turun di desa-desa untuk berbicara dari hati ke hati dengan aparat setempat dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, agar ini menjadi konsen bersama, agar menjadi wawasan bersama, menjadi objek bersama. Karena kita tidak hanya berpikir hari ini, Yep. tapi berpikir ke depan. Ya, kita menyongsong juga generasi emas 2045, maka kita harus siapkan semuanya. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Wakil Bupati Syafarudin Safa atas waktunya sudah membagikan terkait informasi. Syarifudin. Syarifudin, mohon maaf Pak, Syarifudin Safa atas waktunya hari ini sudah mengkonfirmasi terkait dengan isu yang beredar Pulau Pendek diperjualbelikan di situs jual beli online itu tidak benar adanya. Kami juga ingin mengkonfirmasi dan mengucapkan terima kasih pastinya kepada Tribuners yang sudah menyaksikan Saksi Kata hari ini. Pastinya kami akan hadir dengan berbagai deretan peristiwa yang terjadi di Sulawesi Tenggara, berbincang dengan narasumber utama secara eksklusif. Saya Desi Triana pamit undur diri bersama dengan narasumber saya Pak Syarifudin Safa. Sampai jumpa di Saksi Kata berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bepergian dengan kekasih.